Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1006 Sehelai Rambut, Seutas Nyawa. Dengan kematian Yu Haotian, pergolakan di Istana Naga Biru akhirnya mereda. Melalui gejolak itu, nama Lin Yun ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh penjuru jalan surgawi. Bahkan Luo Chen dan yang lainnya memandang Lin Yun dengan iri. Lin Yun tidak hanya mendapatkan kekayaan di Istana Naga Biru, tetapi dia bahkan mendapatkan kekayaan Yu Haotian dan kantong interspasial Yu Haotian. Di atas semua ini, Lin Yun bahkan mendapatkan sarung tangan bayangan ilahi. Sarung tangan bayangan ilahi adalah alasan besar mengapa kelompok Luo Chen kalah begitu menyedihkan, jadi mereka tidak bisa menahan perasaan iri. Sarung tangan bayangan ilahi memiliki fragmen jiwa yang tersegel di dalamnya dan sarung tangan itu juga memiliki api astral tingkat tinggi. Jadi, bahkan jika itu adalah seseorang yang tidak terbiasa dengan teknik tinju, mereka masih bisa melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Kelompok Luo Chen menyaksikan saat Lin Yun menghitung hartanya. Mereka sudah terluka dan mereka tidak berani memprovokasi Lin Yun. Bagaimanapun, Pei Sue telah mengatakan bahwa Lin Yun adalah seorang jenius yang luar biasa dengan bunga astral iblis di lautan auranya. Jika dia mau, Lin Yun bisa menekan kelompok Luo Chen hanya dengan energi asalnya. Bagaimanapun juga, Lin Yun ditakdirkan untuk bersinar di jalan surgawi. Kakak Lin, terima kasih sudah berurusan dengan Yu Haotian. Jika tidak, kami pasti akan menderita, kata Luo Chen. Dia juga bersuka cita karena dia telah berteman dengan Lin Yun lebih awal. Dia dan saya memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Tidak perlu bersikap sopan padaku, senyum Lin Yun. Melihat Lin Yun masih bersahabat seperti sebelumnya, Luo Chen semakin menghormati Lin Yun. Itu mungkin masalahnya, tapi masih tidak bisa disangkal bahwa kami diselamatkan olehmu. Rencana apa yang kamu punya sekarang? Hanya ada 4-5 bulan di jalan surgawi dan kamu harus mencapai akhir untuk pertempuran terakhir. Kedalaman pupil mata Lin Yun berkobar dengan api saat dia berkata, saya menantikan pertempuran itu, tapi saya harus pergi untuk saat ini. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Lagi pula, ada banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Hehe, kamu realistis. Kamu tidak seperti Yu Haotian yang menjadi sombong karena roh iblis. Pei Sue tersenyum. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin bisa mencapai 10 besar. Kamu masih muda, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang peringkatmu. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Kamu bisa memilih sekte kuat apapun yang kamu inginkan. Apa yang dikatakan Pei Sue membuat kelompok Luo Chen yang terdiri dari 3 orang tidak bisa berkata-kata karena ini adalah sekte yang kuat yang mereka bicarakan. Kemudian lagi, mereka tidak meragukan kata-kata Pei Sue karena Lin Yun memang memiliki kekuatan. Tapi ketika Lin Yun mendengar bahwa dia hanya bisa bersaing untuk 10 besar, dia menyipitkan matanya. Apakah pertarungan terakhir sebrutal itu? Ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Pei Sue menatap Lin Yun dengan senyum ceria. Kamu akan tahu saat kamu mencapai akhir. Jangan sebutkan alam perang, tapi ada juga orang jenius seperti kekasih kecilmu itu. Kemudian lagi, kamu tidak perlu khawatir karena aku mengatakan bahwa kamu adalah bakat yang luar biasa. Bahkan tanpa peringkat, sekte-sekte yang kuat pasti akan bersaing untuk memperebutkanmu. Dalam pandangan Pei Sue, Lin Yun masih terlalu muda. Kemudian lagi, itu juga merupakan keuntungannya karena dia memiliki lebih banyak potensi untuk digali. Jika dia sedikit lebih tua, sekte-sekte yang kuat tidak akan memperebutkan dia. Mata menyipit Lin Yun tiba-tiba terbuka ketika dia mendengar apa yang dikatakan Pei Sue. Ketika tatapannya jatuh ke Pei Sue, niat pedang mulai melonjak di dalam pupil matanya saat dengungan keras bergema di telinga Pei Sue. Di bawah niat pedang, aliran darahnya menjadi lambat dan ritme detak jantungnya hampir dikendalikan oleh Lin Yun. Pei Sue adalah satu-satunya yang bisa merasakan ini. Kelompok Luo Chen bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa di atmosfer dan hati mereka segera tenggelam. Apakah Lin Yun akan berurusan dengan Pei Sue seperti Yu Haotian? Aku yakin ada yang ingin kau katakan padaku, kata Lin Yun. Kedalaman pupil matanya melonjak dengan niat pedang langit saat dia fokus pada Pei Sue, perlahan-lahan menghancurkan aura di sekitarnya. Tapi dia tidak menyerangnya karena ini berarti mereka akan rontok sepenuhnya. Kamu ingin bertanya tentang Yue Wei Wei, kan? Maaf,
Tapi aku tidak bisa memberitahumu tentang itu. Saya akan memberitahumu jika kita bertemu lagi, senyum Pei Sue. Pesonanya mirip dengan Yue Weiwei. Lin Yun yakin Pei Sue mengenal Yue Weiwei. Pada akhirnya, dia tetap pergi. Ketika pedang Lin Yun hendak menghancurkan aura di sekitar Pei Sue, cahaya ungu terdistorsi di sekelilingnya dan dia menghilang. Satu-satunya yang tertinggal adalah fluktuasi samar. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, Pei Sue sudah pergi jauh. Alasan mengapa dia tidak menyerang adalah karena dia tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Selain itu, dia tidak bisa menjamin bahwa dia tidak memiliki kartu truf. Dengan penglihatannya saat ini, dia bisa mengatakan bahwa dia memiliki segel yang kuat di dalam tubuhnya. Saudara Luo, apakah Anda mengenal wanita itu? Lin Yun bertanya. Dia dikenal sebagai kecantikan es di wilayah burung vermilion dan banyak orang telah menderita di tangannya. Ada rumor bahwa dia berasal dari dunia perang, tapi dia tidak pernah mengakui atau menyangkalnya. Mata Lin Yun berkedip-kedip karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka yang berasal dari alam perang karena mereka adalah makhluk terlarang di jalan surgawi. Bahkan mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Saudara Lin, kau benar untuk tidak melakukan sesuatu terhadapnya, kata Luo Chen dengan rasa takut yang masih tersisa. Dia benar-benar takut Lin Yun akan bergerak melawan Pei Sue karena ini berarti mereka bertiga akan terlibat. Apakah 10 alam perang sekuat itu? Lin Yun bertanya. Dia telah mendengar dari Fang Xiaoyu tentang alam perang ketika dia tiba di jalan surgawi. Namun, mereka masih menjadi misteri baginya. Sangat kuat, kata Luo Chen dengan ekspresi serius. 10 alam perang tidak jauh berbeda dengan alam Kunlun. Ditambah lagi, mereka masing-masing memiliki jalan langsung ke alam Kunlun. Agar sebuah alam menjadi alam perang, mereka membutuhkan warisan kuno, artefak ilahi, atau kultivator. Warisan di alam mereka tidak lebih lemah dari sekte-sekte kuat di alam Kunlun. Dengan penjelasan Luo Chen, Lin Yun secara kasar memahami asal-muasal 10 alam perang. Wilayah Naga Biru juga memiliki orang-orang dari 10 alam perang, tapi mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Oleh karena itu, mereka pergi tepat setelah mereka tiba. Sudah setengah tahun sejak aku melihat mereka. Kekuatan yang mereka tunjukkan saat itu sama sekali tidak kalah denganmu, kata Luo Chen dengan ekspresi serius. Dia tidak yakin, tapi dia bisa merasakan bahwa para jenius itu jauh lebih kuat dari Lin Yun. Para jenius dari alam perang sedang mencari sesuatu. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu karena Yue Weiwei juga mengatakan bahwa dia sedang mencari sesuatu. Dia mulai bertanya-tanya apakah mereka mencari hal yang sama. Terima kasih atas penjelasan Anda, jawab Lin Yun. Kamu terlalu sopan. Kita akan bertemu lagi di ujung jalan surgawi. Kelompok Luo Chen menangkupkan tangan mereka sebelum meninggalkan Lin Yun untuk mencerna informasi yang baru saja dia dengar. Yue Weiwei pasti dalam masalah karena dia menyinggung perasaan seseorang. Sepertinya dia dipaksa untuk lari menyelamatkan diri. Lin Yun yakin bahwa Yue Weiwei pasti telah menyinggung perasaan seseorang dari 10 alam perang. Akhirnya masuk akal mengapa dia meninggalkannya pada awalnya. Jelas, dia tidak ingin membuat Lin Yun kesulitan. Bagaimanapun juga, dia akan dengan mudah kehilangan nyawanya. Tapi meskipun begitu, dia diam-diam kembali untuk memeriksanya. Gadis itu. Lin Yun mengerutkan kening dan hidungnya mulai masam setelah dia teringat betapa manisnya dia tersenyum saat memanggilnya kakak. Kenangan mulai bermain di benak Lin Yun, yang membuat tatapannya menjadi dingin. Mereka lebih baik tidak menyakitimu. Jika tidak, Lin Yun tidak peduli jika dia berhadapan dengan alam perang. Dia sudah memberikan janjinya pada Yue Weiwei bahwa dia akan mengambil nyawa mereka yang berani menyentuh sehelai rambutnya. Bab 1007 Teknik Bela Diri Roh Suci. Pintu masuk Istana Naga Biru adalah gerbang besar yang dibentuk dengan api. Mereka yang tidak bisa melewati gerbang itu mengamati gerbang tersebut selama sebulan. Mereka ingin melihat siapa yang akan keluar. Tiba-tiba, aliran kultivator mulai menyerbu keluar dari gerbang. Merekalah yang berhasil mencapai Azure Dragon Plaza. Ketika kelompok Luo Chen keluar, kemunculan mereka menimbulkan kegemparan. Terlihat jelas bahwa semua orang yang keluar dari gerbang telah berhasil mencapai akhir. Satu-satunya yang tersisa adalah mencari tahu siapa yang memperoleh kesempatan di atas keberuntungan. Tatapan banyak orang tertuju pada Luo Chen karena mereka mengira dia mendapatkan kesempatan. Bagaimanapun, dia adalah kepala dari 7 kepala. Pada saat yang sama, kerumunan orang memperhatikan bahwa 4 dari 7 kepala tidak keluar dari gerbang, yang bisa berarti mereka sudah mati.
Tetapi sebelum mereka selesai berspekulasi, kelompok Luo Chen pergi. Sepertinya mereka bukan pemenang utama. Setelah kelompok Luo Chen pergi, para kultivator lainnya mulai menjelaskan apa yang terjadi di Azure Dragon Plaza. Tidak ada yang percaya bahwa Lin Yun membunuh kelompok musuhan. Mereka juga tidak percaya bahwa Yu Haotian menekan kelompok Luo Chen sebelum Lin Yun akhirnya mengalahkan yang pertama. Secara keseluruhan, Lin Yun memperoleh kesempatan di atas keberuntungan, membunuh roh iblis yang merasuki Yu Haotian, dan menjadi pemenang utama di area Changlong. Lin Yun sudah terkenal di distrik Changlong sebagai komet yang bersinar terang di langit. Tapi tidak ada yang pernah membandingkan dia dengan 7 kepala. Jadi ketika hasilnya diumumkan, semua orang harus mengevaluasi pikiran mereka. 1 jam kemudian, api keemasan meletus dari gerbang kuno saat seekor burung gagak emas muncul. Kemudian, ketika cahaya menghilang, Lin Yun muncul di hadapan semua orang dengan kotak pedangnya di punggungnya. Lin Yun keluar. Sungguh aura yang kuat. Apakah dia benar-benar mendapatkan kesempatan di atas keberuntungan? Kelompok musuhan benar-benar terbunuh. Tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa melakukan semuanya sendirian? Keraguan dan kekaguman diekspresikan saat semua orang menatap Lin Yun. Ketika Lin Yun muncul, dia mengabaikan kerumunan dan menatap gerbang yang menyala. Gerbang itu tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang, yang berarti gerbang itu tidak akan ditutup dalam waktu dekat. Mengumpulkan dirinya sendiri, Lin Yun mengeksekusi 9 transformasi gagak emas dan pergi. Dengan hasil panennya yang besar, adalah bijaksana untuk pergi. Dia perlu menemukan tempat terpencil untuk memahami hasil panennya. Ditambah lagi, dia perlu menggabungkan tinju matahari kemuliaan dan tinju bulan kemuliaan. Setelah dia melakukan itu, dia bisa melihat ke dalam roh mulia matahari dan roh mulia bulan. Dia memperkirakan bahwa dia membutuhkan setidaknya 10 hari untuk memahami semuanya. Setengah hari kemudian, Lin Yun dan Lil Red tiba di sebuah lembah yang tenang tepat sebelum malam tiba. Lembah itu milik binatang iblis penguasa alam jiwa surgawi jiwa keempat yang dengan mudah dibunuh oleh Lil Red. Setelah Lin Yun memastikan bahwa tidak ada seorang pun dalam radius 100 mil, dia mengeluarkan kantong interspasial Yu Haotian. Matanya dipenuhi dengan harapan, saatnya untuk melihat harta karun apa yang dia miliki. Dengan goyangan sederhana, Lin Yun melanjutkan untuk menuangkan semuanya keluar dari kantong interspasial. Detik berikutnya, cahaya keemasan bersinar saat pil astral ilahi yang berkobar dengan api muncul di tanah. Melihat tumpukan harta karun itu, Lin Yun benar-benar terkejut. Wow, orang itu benar-benar beruntung. Lin Yun memulai dengan 10.000 pil astral ilahi dan hampir tidak ada yang tersisa. Jadi merupakan kejutan yang menyenangkan untuk menemukan semua pil astral ilahi di dalam kantong interspasial Yu Haotian. Lin Yun menghitung setidaknya 8.000 di antaranya. Jelas, Yu Haotian beruntung setelah dia melarikan diri. Jika tidak, dia tidak akan berani menghadapi orang seperti Luo Chen. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pada keberuntungan Yu Haotian sebelum dia tersenyum, tapi mereka semua milikku sekarang. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun memasukkan semua pil astral ilahi ke dalam kantong interspasial dengan penuh semangat. Bagaimanapun, dia menggunakan sebagian besar pil astral ilahi dalam kesengsaraannya. Dia bertanya-tanya di mana dia akan mendapatkan lebih banyak, jadi ini benar-benar berkah. Sutra Hati Ziyue, Sutra Pedang Tuan, Seni Iblis Tanpa Bentuk, dan teknik gerakan dari Istana Naga Biru. Tunggu, ini sepertinya teknik rahasia dari Gua Langit Ziyue. Tidak heran teknik kultivasi mereka dapat menyerap energi asal orang lain. Benar-benar teknik yang aneh. Apa? Botol ini berisi ramuan suci. Itu adalah pil api darah. Lin Yun terkejut dengan koleksi Yu Haotian. Beberapa dari harta karun itu adalah milik Gua Langit Ziyue, tapi kebanyakan berasal dari kekayaannya di jalan surgawi atau dengan membunuh orang lain. Selain itu, ada 5 pil api darah dengan rune suci yang tercetak di atasnya. Jelas, mereka dimurnikan oleh seorang spiritualis suci. Mereka dapat digunakan untuk memulihkan diri dengan cepat dari cedera bahkan jika semua tulang hancur berkeping-keping. Tapi efek terbesar mereka adalah menempa tubuh karena pil api darah dimurnikan dengan tulang dan esensi darah binatang iblis. Binatang iblis yang digunakan untuk pil itu terkait dengan binatang iblis kuno seperti gagak emas, burung azure, dan phoenix. Bahkan jika seseorang memahami rune suci dan resepnya, masih ada masalah tingkat keberhasilan yang rendah. Lin Yun telah mempelajari rune spiritual di Akademi Tianfu, jadi dia bisa mengenali pil api darah. Mungkin Yu Haotian tidak tahu betapa berharganya sebotol pil ini. Jika tidak, dia pasti sudah menyempurnakannya lebih awal untuk meningkatkan kekuatannya.
Yah, semuanya milikku sekarang. Aku tidak bisa mempercepat kultivasiku dalam seni suci naga biru dengan mengandalkan pil astral ilahi. Lin Yun menyeringai puas. Saat dia terus memeriksa hasil panennya, dia menemukan banyak inti binatang iblis tuannya, yang dia lemparkan ke Lil Red. Bagaimanapun, ada terlalu banyak harta untuk dinikmati Lin Yun sendiri. Tiba-tiba, dia melihat slip giok yang bersinar dengan cahaya perak. Potongan batu giok itu memancarkan aura suci dan kuno, yang langsung menarik perhatiannya. Tinju bulan ilahi. Jantung Lin Yun mulai berdenyut dengan keras karena dia yakin bahwa ini adalah tinju bulan ilahi. Tanpa ragu-ragu, dia meletakkan slip itu di dahinya, membiarkan sejumlah besar informasi mulai mengalir ke dalam pikirannya. Setelah sekian lama berlalu, Lin Yun melepaskan slip giok itu dengan kegembiraan yang mendalam muncul di kedalaman pupil matanya. Seperti yang dia duga, ada kemiripan antara tinju bulan ilahi dan tinju matahari ilahi. Ini berarti dia bisa menggabungkannya bersama untuk menciptakan teknik bela diri di atas keberuntungan. Pada dasarnya, seni naga suci Azure bukanlah teknik bela diri di atas keberuntungan. Kesempatan di atas keberuntungan mengacu pada tulang sejati naga biru. Tapi tinju matahari bulan ilahi tidak sama karena itu adalah teknik bela diri asli di atas keberuntungan. Teknik bela diri yang melampaui keberuntungan. Aku dengar mereka disebut teknik bela diri roh suci di masa lalu, kata Lin Yun dengan ekspresi serius. Teknik bela diri setingkat ini bukan lagi teknik menyerang yang sederhana, tapi teknik yang terdiri dari hukum dan ketuhanan. Pada zaman dahulu, mereka yang memiliki teknik bela diri seperti itu akan dipuja sebagai dewa. Yu Hao Tian, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dengan ketertarikan yang muncul di kedalaman pupil matanya. Tinju bulan ilahi lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. 1 jam kemudian, Lin Yun akhirnya berhasil memilah-milah hasil panennya. Dia kelelahan dengan jumlah harta yang harus dia lalui. Dari faktor ini saja, orang bisa tahu berapa banyak harta yang dimiliki Yu Hao Tian. Kemudian lagi, akan ada lebih banyak harta untuk Yu Hao Tian jika dia mengalahkan Lin Yun. Lagi pula, ada cambuk Raja Guntur Api Ungu dan Anggur Klan Naga. Pusing jika kekayaanku terlalu besar. Aku butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya, senyum Lin Yun pahit. Jika Luo Chen dan yang lainnya mendengarnya, mereka akan muntah darah karena marah. Bab 1008 Ketidaknormalan. Yu Hao Tian memiliki terlalu banyak harta karun, jadi Lin Yun butuh waktu untuk memilah-milah dan mencernanya. Butuh beberapa saat, tapi Lin Yun menemukan sebuah rencana. Pertama, dia bisa mengesampingkan kultivasi dan teknik rahasia Gua Langit Ziyue, termasuk seni iblis tak berwujud. Adapun teknik gerakan yang diperoleh Yu Hao Tian dari Istana Naga Biru, Lin Yun saat ini tidak menggunakannya karena dia sudah memiliki 9 transformasi gagak emas. Dia tahu bahwa tekniknya jauh lebih kuat dari teknik gerakan yang diperoleh Yu Hao Tian. Jadi dia ingin memberikannya pada Lil Red karena Lil Red juga memiliki garis keturunan klan naga. Adapun tinju bulan surya ilahi, Lin Yun menyadari bahwa itu tidak mudah untuk dikembangkan. Bagaimanapun juga, itu adalah teknik bela diri roh suci. Pertama, dia harus mempelajari esensi dari tinju matahari ilahi dan tinju bulan ilahi. Tanpa memahami esensi dari teknik-teknik ini, mustahil baginya untuk menggabungkannya. Pada titik ini, tinju matahari bulan ilahi lebih penting daripada memahami tulang sejati naga biru. Menggenggam tinju bulan matahari ilahi berarti aku akan bisa menggenggam pedang bulan matahari ilahi. Itu akan meningkatkan kekuatanku dengan cepat dan besar. Aku bahkan mungkin bisa melawan para jenius dari alam perang. Mata Lin Yun berkilat saat dia mengurutkan pikirannya. Dia tidak ingin lari saat bertemu dengan para jenius itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka, dia tidak akan bisa membantu Yue Weiwei. Yang terakhir, ada sarung tangan bayangan ilahi. Lin Yun tahu ada cara untuk menghadapi alam perang jika dia memiliki sarung tangan bayangan ilahi. Setelah dia selesai memilah-milah, dia mulai berlatih tinju matahari ilahi. Aku harus menyempurnakan tinju-tinju matahari ilahi. Tinju matahari ilahi dibagi menjadi 9 bentuk: awan menghalau matahari, aura ungu timur, api terbit, matahari menggantung, siang hari, dominasi mutlak, matahari merah, matahari terbenam, dan 9 matahari bersinar. Setiap 3 bentuk memiliki teknik rahasia yang dapat memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan 9 matahari. Dia sudah selesai dengan 6 bentuk, jadi dia perlu mengerjakan 3 bentuk terakhir, matahari merah, matahari terbenam, dan 9 matahari bersinar.
Alasan mengapa dia tidak menyelesaikannya sebelumnya adalah karena kultivasinya tidak cukup tinggi. Tapi sekarang berbeda. Tidak hanya dia berada di alam jiwa surgawi jiwa ketiga, dia bahkan memiliki bunga astral iblis di setiap samudra auranya. Ketika bunga-bunga itu berkobar, dia bisa menekan para jenius di alam jiwa surgawi jiwa keempat. 3 hari kemudian di lembah yang luas, sebuah cahaya keemasan mengusir semua aura yang menakutkan. Itu tampak seperti matahari yang cerah dengan aura ilahi. Awan menghalau matahari, aura ungu timur, dan api yang berkobar. Gerakan Lin Yun sangat terampil saat 3 fenomena muncul dalam sepersekian detik. Ini adalah tanda bahwa tinju matahari ilahi miliknya pada dasarnya berada pada penguasaan penuh. Matahari menggantung dan matahari siang. Saat Lin Yun terus bergerak, dia mengeksekusi jurus keempat hingga keenam menggunakan 9 transformasi gagak emas pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, matahari yang cerah bermekaran di tubuhnya yang memancarkan seberkas cahaya dengan 7 warna berbeda. Ketika matahari terbit, sebuah lingkaran cahaya dan pelangi muncul di atas kepalanya. Dominasi mutlak, melontarkan pukulan lain ke depan, pelangi menembus ruang angkasa dan mewarnai langit dengan warna yang berbeda. Pada saat yang sama, seluruh lembah berguncang dengan keras. Lin Yun tidak menggunakan niat pedang dengan serangannya dan murni mengandalkan tinju matahari ilahi. Melontarkan 2 pukulan berturut-turut, serangan Lin Yun mewarnai seluruh langit menjadi merah dan atmosfer sunyi menyelimuti seluruh wilayah. Saat dia melayangkan pukulan terakhirnya, matahari merah membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, sepertinya langit bergerak jauh. 9 matahari bersinar. Mengeluarkan raungan, 9 matahari muncul di belakang Lin Yun. Sebelum dia bisa melayangkan pukulannya, lembah itu langsung menjadi hangus dengan retakan menakutkan yang menyebar. Di bawah 9 matahari, semua vitalitas dilucuti di lembah. Ketika Lin Yun melayangkan tinjunya, seluruh lembah runtuh saat panas yang berkobar menyebar. Panasnya begitu terkonsentrasi sehingga udara di sekitarnya berbau kematian dan kehancuran. Sungguh menakutkan. Lin Yun terkejut di wajahnya saat dia melihat sekeliling. Tinju matahari ilahi begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat tinju bulan matahari ilahi. Kemudian lagi, dia masih harus menempuh jalan yang panjang karena dia baru saja selesai mengasah tinju matahari ilahi. Lin Yun telah memahami leluhur Dewa Gagak Emas, itulah sebabnya dia tidak mengalami kesulitan untuk melatih tinju matahari ilahi. Jadi tidak akan semudah itu baginya untuk memahami tinju bulan ilahi. Kemudian lagi, Lin Yun tidak terburu-buru karena dia berniat memadatkan segel pemecah bulan ilahi, yang mirip dengan segel pemecah matahari ilahi. Ini adalah ambang batas pertama yang harus dilewati Lin Yun jika dia ingin melatih tinju bulan ilahi. Segel pemecah bulan ilahi. Aku harus memahaminya dengan baik. Jika aku bisa memahaminya, 3 jurus surgawi milikku akan bisa mencapai tahap perwujudan, gumam Lin Yun sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang terang menggantung di langit. Selama sebulan berikutnya, Lin Yun menghabiskan setiap hari untuk memahami tulang sejati naga biru dan setiap malam mengamati bulan untuk memahami segel pemecah bulan ilahi. Di waktu luangnya, dia akan berlatih pedang matahari ilahi untuk memastikan bahwa dia tidak membuang-buang waktu. Hanya dalam waktu 1 bulan, Lin Yun telah benar-benar menstabilkan fondasinya. Mengandalkan 5 pil api darah yang ditinggalkan oleh Yu Haotian, Lin Yun berhasil mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam seni suci naga biru. Saat dia menjadi lebih mahir dalam tulang sejati naga biru, dia bisa memanggil armor suci naga biru tanpa membentuk segel. Hanya dengan satu pikiran, dia bisa melepaskan rune suci yang terukir di tulang sejati naga biru hingga radius 5 kaki. Di masa lalu, dia tidak bisa mengendalikan rune ilahi. Tapi sekarang dia bisa melepaskannya hingga 5 kaki, dia bisa membunuh lawan yang terlalu dekat dengannya. Rune ilahi bahkan bisa menekan roh iblis, jadi dia praktis tak terkalahkan di antara mereka yang berkultivasi sama. Memang, akan lain ceritanya jika lawannya memiliki cara yang sama. Yang terpenting, Lin Yun telah memahami sebagian besar segel pemecah matahari ilahi dan hanya masalah waktu sebelum dia mencapai tingkat manifestasi. Lin Yun menghela nafas panjang dan merasakan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akhirnya memiliki jalan yang jelas di depannya. Sekarang, dia bahkan lebih yakin bahwa dia akan mencapai ujung jalan surgawi, jadi inilah saatnya baginya untuk bergerak. Melonjak ke langit, Lin Yun menggendong Lil Red dalam pelukannya. Jalan surgawi sangat besar dan distrik Changlong hanyalah puncak gunung es. Bahkan seorang ahli Empyrean akan membutuhkan lebih dari setahun untuk menjelajahi keseluruhan jalur surgawi. Jadi sudah waktunya bagi Lin Yun untuk meninggalkan distrik Changlong.
Bahkan jika dia menuju ke satu arah tanpa jalan memutar, masih butuh waktu lama baginya untuk mencapai ujung jalan surgawi. Namun, tujuannya jelas. Dia harus mencapai sebuah kota kuno yang disebut kota 4 fase. Dia harus melewati kota ini untuk mencapai ujung jalan surgawi. Selain para ahli distrik Changlong, para ahli dari wilayah lain juga akan berada di sana. Di Four Pace City, akan mudah untuk melihat para jenius di peringkat. Juga akan mudah untuk bertemu dengan para jenius dari alam perang. Tanpa ragu, Lin Yun harus pergi ke sana. Lin Yun meninggalkan distrik Changlong dan tiba di dataran tinggi yang diselimuti pasir kuning yang tak terbatas. Tempat ini disebut dataran berpasir kuning. Suhu di sini tinggi dan kehidupan jarang terlihat. Letaknya di sebelah utara kota 4 fase. Itu juga merupakan wilayah yang berbahaya dan kebanyakan orang jenius hanya akan datang ke sini dengan teman mereka. Selain menghadapi ancaman binatang iblis, ada bahaya menghadapi alam lain. Bagaimanapun, semua orang yang berhasil sampai di sini telah lama mengalami kegelapan jalan surgawi. Bepergian sendirian di dataran yang sunyi, Lin Yun menyeberang beberapa ratus meter dalam satu langkah menggunakan 9 transformasi gagak emas. Dengan menggunakan teknik gerakan yang menakutkan ini, Lin Yun tampak seperti cahaya keemasan di langit. Saat dia melakukan perjalanan, pemahamannya dalam 9 transformasi gagak emas akan semakin dalam. Itu adalah situasi yang sempurna bagi Lin Yun. Beberapa hari kemudian, Lin Yun bertemu dengan sekelompok orang yang memakai topeng. Mereka datang dari berbagai alam dan ingin memperluas panen mereka karena kompetisi akan segera berakhir. Ada yang tidak beres. Lin Yun memandangi mayat-mayat di tanah. Mayat-mayat itu berasal dari kultivator iblis dari alam yang lebih tinggi yang ingin bergerak padanya karena dia sendirian. Namun pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Lil Red sendirian. Ini sudah serangan ke-9, yang membuatnya bingung. Bahkan jika tempat ini berbahaya, tidak masuk akal jika tempat ini seberbahaya ini. Lin Yun bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dengan tempat ini. Mengangkat kepalanya, Lin Yun bisa melihat garis besar kota 4 fase yang megah. Selama dia berhasil keluar dari wilayah ini, dia bisa mencapai kota hanya dalam waktu 3 hari. Ayo kita ubah arah. Karena Lin Yun berhati-hati, dia tidak mengambil risiko. Dia mengubah arah dan mendorong 9 transformasi gagak emas hingga batasnya. Pada akhirnya, dia masih bisa merasakan aura berbahaya yang membuatnya bingung. Jalan surgawi hanya tersisa 3 bulan dan sepertinya seseorang mengunci kota 4 fase. Bab 1009 Keberadaan Terlarang. Dataran berpasir kuning sangat luas dan perbatasan kota 4 fase dikunci oleh seseorang. Beberapa orang akan baik-baik saja menuju ke sana sementara beberapa orang akan menghilang jika mereka menuju ke sana. Lin Yun tahu bahwa sekelompok orang sedang mengunci seluruh wilayah untuk mencari seseorang. Pelaku yang mengunci seluruh wilayah ini tidak muncul, tapi Lin Yun bisa menebak bahwa orang ini pasti memiliki kekuatan yang kuat yang mendukungnya. Pada akhirnya, Lin Yun tidak memilih untuk mengambil resiko dan memutuskan untuk meninggalkan dataran berpasir kuning. Dia akan menuju ke kota 4 fase dari daerah lain. Tapi ketika dia sampai di titik kumpul di dataran itu, dia mendengar kabar buruk. Titik kumpul adalah benteng berskala kecil dengan susunan dan patung untuk menahan aura iblis dan binatang iblis di malam hari. Ada banyak orang di benteng ini seperti dia yang telah menemukan ketidaknormalan di dataran berpasir kuning dan ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya seseorang mengunci pintu masuk ke kota 4 fase. Bukan hanya dataran pasir kuning, tapi daerah lain juga. Ini sangat aneh. Ya, itu aneh. Beberapa orang berhasil melewatinya, sementara beberapa lainnya terhalang. Seorang teman saya dari alam yang lebih tinggi mengatakan kepada saya bahwa keberadaan terlarang telah bergerak. Keberadaan terlarang? Apa maksudmu? Keberadaan terlarang apa lagi yang ada di jalan surgawi? Jangan mencari tahu tentang hal ini atau kita akan dibunuh. Tapi hanya ada 3 bulan tersisa di jalan surgawi, dan kami hanya ingin menuju ke kota 4 fase. Ada sekte-sekte yang kuat di kota 4 fase, yang membuatnya menjadi tempat yang aman. Dengan jalan surgawi yang akan segera berakhir, banyak orang tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Tapi pikiran mereka sederhana, mereka hanya ingin mengakhiri kompetisi dengan aman. Tetapi ketika Lin Yun mendengar bahwa mereka sedang mencari seseorang, dia tidak bisa menahan alisnya. Dia mulai bertanya-tanya apakah mereka mencarinya. Bagaimanapun, kekayaannya di Istana Naga Biru bukanlah rahasia. Kemudian lagi, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan bingung karena terlalu sulit dipercaya bahwa mereka akan mencarinya. Tepat pada saat ini,
Lin Yun merasakan tatapan yang diarahkan padanya. Dia tidak terkejut dengan hal itu karena dia mengenakan jubah. Tapi untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan sesuatu yang tidak asing. Ketika Lin Yun berbalik, orang yang menatapnya pergi. Secara alami, orang asing itu mencoba menarik perhatiannya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Lin Yun mengikuti orang asing itu dengan Lil Red di bahunya. Begitu saja, keduanya melewati beberapa jalan sebelum mereka berhenti di sebuah tikungan. Sebuah suara yang tidak asing terdengar saat orang asing itu berbalik, sudah lama tidak bertemu. Orang asing itu adalah Chen Sun, orang aneh yang ditemui Lin Yun setelah memasuki area terlarang Changlong. Chen Sun ingin mencari warisan dengan Lin Yun. Namun ketika Lin Yun menolak tawaran itu, Chen Sun malah mengejek Lin Yun. Chen Sun menghilang setelah itu dan Lin Yun praktis melupakannya. Tampaknya tidak normal bahwa Chen Sun tidak ada di Istana Naga Biru meskipun dia memiliki kekuatan. Benar. Tapi kami tidak begitu akrab satu sama lain, kata Lin Yun setelah membuka tudungnya. Dia ingin melihat permainan apa yang sedang dimainkan Chen Sun. Melihat Lin Yun, Chen Sun tersenyum, Anda telah melampaui harapan saya. Saya mendengar bahwa Anda berhasil mendapatkan kesempatan di atas keberuntungan dan Anda bahkan membunuh Mu Xiuhan. Saya ingin meminta maaf atas kata-kata yang saya ucapkan saat itu. Lupakan saja. Aku lebih tertarik mengapa kau datang mencariku. Lin Yun tidak merasakan adanya fluktuasi rune spiritual atau ahli di sekitarnya. Jelas, Chen Sun tidak memiliki niat buruk. Tujuan apa yang bisa saya miliki? Saya hanya melihat Anda secara kebetulan, jawab Chen Sun. Apakah Anda tahu apa yang terjadi di dataran berpasir kuning? Lin Yun bertanya. Apa kau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Keberadaan yang terlarang telah bergerak, senyum Chen Sun. Keberadaan terlarang. Mungkin ada banyak wilayah terlarang di jalan surgawi, tetapi jika ini mengarah pada seseorang atau kekuatan, maka mereka sangat kuat. Dan di jalan surgawi, hanya alam perang yang bisa disebut keberadaan terlarang. Mereka semua sangat kuat dengan warisan yang kuat dan koneksi ke alam Kunlun. Dari sudut pandang tertentu, mereka bisa dianggap sebagai jenius dari alam Kunlun. Faktanya, di mata mereka, alam yang lebih tinggi adalah bawahan mereka. Sudah menjadi rahasia umum di jalan surgawi bahwa alam perang tidak bisa diprovokasi. Bahkan beberapa sekte kuat di alam Kunlun takut pada mereka dan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Secara alami, mereka disebut keberadaan terlarang. Ketika Lin Yun memandang Chen Sun tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan tidak seperti orang lain yang berkumpul di benteng. Tunggu sebentar jika kamu ingin pergi ke kota 4 fase. Mereka sudah bertindak terlalu jauh, yang membuat banyak orang tidak puas. Beberapa titik kumpul di dataran berpasir kuning berencana untuk segera memaksa mereka, kata Chen Sun. Dengan itu, Lin Yun tinggal di benteng selama beberapa hari ke depan untuk memahami segel pemecah bulan ilahi dan sutra pedang Ziyuan. Dia telah tertinggal dalam sutra pedangnya, tetapi kultivasinya tidak melambat berkat pil astral ilahi. Dan seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan bahwa jumlah orang jenius yang berkumpul di kota terus meningkat. Semua orang jenius telah merasakan bahaya di dataran berpasir kuning, jadi mereka tiba di benteng. Namun, dengan masuknya orang-orang, konflik secara alami pecah. Selain itu, banyak rumor mulai menyebar, termasuk rumor tentang Lin Yun. Kudengar ada bintang yang sedang naik daun dari distrik Changlong yang memperoleh kesempatan di atas keberuntungan. Aku juga mendengar tentang dia. Rupanya, dia membunuh beberapa orang di peringkat meskipun dia berasal dari alam yang lebih rendah. Ya, dia adalah seorang pendekar pedang yang menakutkan. Kudengar dia disebut iblis pedang pemakaman bunga. Dia bukan alasan mengapa ada penguncian, kan? Lagi pula, hanya ada 3 bulan tersisa dan kesempatan di atas keberuntungan cukup menarik. Sulit untuk mengatakannya. Itu berhubungan denganku. Tapi ada apa dengan julukan itu? Lin Yun tersenyum pahit mendengar rumor itu. Ada banyak orang yang mati karena pedangnya, tapi dia bukan orang yang haus darah. 5 hari kemudian, Lin Yun menemukan beberapa orang yang dikenalnya. Mereka adalah Luo Chen, Qin Lin, dan Jun Meng Chen. Mereka juga terjebak di dataran berpasir kuning. Saat Lin Yun menemukan mereka, mereka juga terkejut melihat Lin Yun. Saudara Lin, kenapa kau bersama orang-orang ini? Luo Chen berbisik, memperingatkan Lin Yun untuk berhati-hati. Sebelumnya dalam kompetisi untuk roh api, orang itu menekan banyak jenius alam yang lebih tinggi sendirian. Dia bukan dari alam yang lebih tinggi, tapi alam yang lebih rendah sepertimu. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang asalnya. Aku pernah melawannya dan bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan, bisik Luo Chen.
Ketika Lin Yun mendengar bahwa Chen Sun bukanlah seseorang dari alam yang lebih tinggi, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Bagaimanapun, Chen Sun mengejeknya karena berasal dari alam yang lebih rendah. Bagaimana Chen Sun bisa bersaing dengan orang-orang seperti Luo Chen? Tetapi Chen Sun tidak memiliki perubahan pada wajahnya dan mengobrol tentang situasi saat ini dengan semua orang. Semua orang tidak senang dan hampir 10 titik kumpul berencana untuk mengisi daya bersama 3 hari dari sekarang. Kami tidak percaya bahwa kami dapat dihentikan, keluh Qin Lin. Mereka bertiga juga diblokir untuk memasuki kota 4 fase. Meskipun nama mereka ada di peringkat, tidak ada yang memberi mereka wajah. Seperti yang dikatakan Chen Sun, semua orang mulai jengkel karena terjebak di dataran berpasir kuning. Itu adalah kabar baik bagi Lin Yun karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian tanpa melihat seberapa kuat alam perang. Melihat kebencian di wajah kelompok Luo Chen, dia bisa mengatakan bahwa para jenius dari alam perang sekuat rumor. Kemudian lagi, Lin Yun tidak takut pada mereka. 3 hari kemudian, puluhan benteng bergerak menuju kota 4 fase. Secara total, puluhan ribu orang telah berkumpul. Lin Yun tidak bisa membayangkan ada orang yang berani menghentikan kelompok sebesar itu. Aku ingin tahu siapa yang dicari oleh keberadaan terlarang. Seseorang mencoba memaksa masuk dan mati dengan cara yang mengerikan. Banyak orang di peringkat telah diblokir. Kudengar itu berhubungan dengan iblis pedang pemakaman bunga. Pelankan suaramu. Kau akan kehilangan nyawamu jika iblis pedang pemakaman bunga ada di antara kerumunan. Kelompok itu sangat besar dan semua orang dipenuhi dengan rasa takut akan keberadaan terlarang. Sementara itu, Lin Yun tidak bisa berkata-kata. Dia mulai bertanya-tanya apakah masalah ini terkait dengannya. Tetapi tepat pada saat ini, Lin Yun tiba-tiba menyipitkan pupil matanya ketika dia melihat sesosok tubuh. Bahkan wajah Luo Chen dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat orang ini. Namun, mereka memberi isyarat pada Lin Yun untuk tetap tenang. Bab 1010 Alam Perang Trigram Elysium, Pedang Ganda Petir yang Mendalam. Lin Yun cukup terkejut melihat orang yang tidak asing itu. Itu adalah seorang wanita muda yang memancarkan keanggunan melalui matanya. Pada saat ini, dia mengenakan pakaian biru dan rambutnya diikat. Penyamaran seperti itu cukup umum di jalan surgawi, jadi tidak mengherankan untuk dilihat. Dia adalah seorang wanita yang mempesona yang dapat memikat jiwa orang lain dengan senyumannya. Tapi sekarang, temperamennya telah mengalami transformasi saat dia menjadi tidak berarti di antara kerumunan. Alasan mengapa Lin Yun bisa mengenalinya adalah karena dia telah berinteraksi dengannya beberapa kali. Tapi penyamarannya langsung membuat Lin Yun bingung. Apakah dia dalam masalah? Apakah itu sebabnya dia menyamar? Jelas, Luo Chen telah mengenalinya, tapi dia memberi isyarat pada Lin Yun untuk tidak membuat keributan. Itu Pei Sui. Lin Yun bertanya. Itu dia. Kudengar dia adalah alasan mengapa ada penguncian. Rupanya, dia memiliki harta karun yang bisa mengubah peringkat pertarungan terakhir. Itulah alasan mengapa dia berada di distrik Changlong. Sepertinya alam perang tergiur dengan harta karunnya, jelas Luo Chen. Lin Yun sangat terkejut saat mendengar itu. Dia tidak percaya bahwa alam perang benar-benar menyebabkan kekacauan besar hanya untuk hartanya. Dia mulai bertanya-tanya seberapa besar harta karun itu sehingga bahkan alam perang pun akan mengambil risiko menyinggung semua alam. Dia bukan dari alam perang. Lin Yun bertanya. Tidak, dari kelihatannya, dia memiliki hubungan yang dalam dengan salah satu alam perang. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa sampai sejauh ini. Saya memiliki beberapa spekulasi tentang asalnya, tapi saya tidak berani mempercayainya, jawab Luo Chen. Spekulasi apa? Tanya Lin Yun. Itu hanya spekulasi. Ditambah lagi, saya tidak dalam posisi untuk membicarakannya. Apapun yang terjadi, jangan ikut campur. Ada alasan mengapa alam perang disebut keberadaan terlarang. Anda sendirian, jadi yang terbaik adalah Anda tetap tenang dan tidak menarik perhatian mereka, lanjut Luo Chen. Rombongan besar itu menuju ke kota 4 fase. Semua orang gelisah, tetapi tidak ada yang takut. Bagaimanapun, mereka percaya bahwa alam perang tidak akan berani membuat musuh dari orang sebanyak ini. Tiba-tiba, 2 petir melesat di langit. Ketika petir mendekat, semua orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka karena tekanan yang sangat besar. Kemudian, dengungan pedang yang cemerlang bergema di langit saat petir yang tak terbatas membentuk 2 pedang. Pedang itu memancarkan aura yang kuat saat sosok biru muncul di depan pedang. Ketika angin bertiup, semua orang bisa melihat 2 orang melayang di udara. Keduanya memancarkan aura pedang yang sangat besar yang dikombinasikan dengan petir. Kemudian, sebuah jeritan terdengar saat para kultivator terpesona oleh kekuatan aura pedang.
Begitu saja, ribuan orang yang berada di depan terluka parah dan terlempar ke belakang. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka berlutut atau berbaring di tanah. Tidak ada yang bisa bangun saat darah mengalir keluar dari mulut mereka. Lin Yun bisa melihat pemandangan ini dengan jelas saat keterkejutan muncul di matanya. Apakah ini kekuatan para jenius dari alam perang? Sebagai seorang pendekar pedang, dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa mereka berdua telah memahami niat pedang spiritual dan mahir dalam aura pedang guntur. Tidak seperti Lin Yun, aura petir yang mereka pancarkan sangat murni dan mendalam. Mereka pasti telah mengembangkan sutra pedang guntur kuno yang setidaknya merupakan teknik kultivasi kekayaan kekaisaran. Selain itu, mereka pasti telah mengambil ramuan berusia ribuan tahun yang mirip dengan ramuan pedang kekaisaran. Jika tidak, niat pedang mereka tidak akan disempurnakan ke tingkat yang begitu padat. Lin Yun dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa jika dia tidak memahami niat pedang langit dan kekayaan di area terlarang Changlong, niat pedangnya akan ditekan sekarang. Ketika Lin Yun sampai pada kesimpulan ini, dia dikejutkan oleh fondasi alam perang. Kedua orang itu berdiri di atas artefak dao mereka dengan bunga petir terbentuk di sekitar mereka. Hanya dengan aura mereka, mereka berhasil menekan sebagian besar formasi serangan. Mereka adalah pedang kembar petir yang mendalam. Pedang kembar petir mendalam dari alam perang Trigram Elysium, Mo Xuan dan Han Lei. Banyak orang berseru dengan ketakutan di mata mereka karena mereka mengenali penyerang mereka. Mereka adalah dua orang jenius dari alam perang Trigram Elysium. Pedang kembar petir yang mendalam, berapa lama kau akan menjebak kami? Seseorang berbicara dengan marah karena mereka terjebak selama lebih dari setengah bulan. Mereka yakin bahwa mereka bisa menghadapi pedang kembar petir yang mendalam dengan kerumunan di pihak mereka. Mo Xuan berbicara dengan acuh tak acuh, ada seseorang yang kita cari. Biarkan kami lewat. Kami ingin mencapai kota 4 fase. Seseorang memimpin untuk menyuarakan ketidakbahagiaan mereka. Bagaimanapun, itu berbahaya di dataran berpasir kuning dengan para kultivator iblis di sekitar dan lingkungan yang berbahaya. Tidak ada yang mau tinggal lama-lama di sini. Kami sudah menyiapkan susunan. Bagaimana jika orang yang kita cari kabur saat kamu melewatinya? Tanya Han Lei. Lalu berapa lama kalian akan menjebak kami? Seseorang meraung tidak senang. Tunggu, kata Mo Xuan. Para tuan muda telah mencari di wilayah lain dan yang tersisa hanyalah dataran pasir kuning dan dataran punggungan utara. Yang kita cari ada di salah satu wilayah ini. Setelah kami selesai mencari di dataran punggungan utara, itu akan menjadi giliranmu. Setengah bulan sudah cukup. Lin Yun memperhatikan penyebutan tuan muda, yang berarti bahwa lebih dari satu alam perang terlibat dalam penguncian. Ketika Lin Yun mengintip Pei Sue, dia menyadari bahwa Pei Sue, yang sedang menyamar, mengungkapkan kegelisahan di matanya. Omong kosong. Apa kalian para bajingan mengira kalian adalah raja di sekitar sini? Tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin lewat. Seseorang angkat bicara saat dia kehabisan kesabaran. Tapi saat dia membuka mulutnya, niat pedang tanpa batas meledak dari Mo Xuan. Saat dia mengacungkan jarinya, sebuah kepala terbang. Alam perang cukup kuat untuk membunuh seorang jenius di jiwa ketiga alam jiwa surgawi dengan satu jari. Seekor semut saja berani bersikap kasar kepada tuan muda. Mo Xuan berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Hati Lin Yun tenggelam karena aura pedang Mo Xuan seperti sutra halus, yang mirip dengan tiga pemisah surgawi, kepompong petir. Sayangnya bagi kerumunan, Mo Xuan mengeksekusinya dengan terlalu mudah. Adik laki-laki. Beberapa suara terdengar saat mereka melihat ke arah kedua orang itu dengan amarah berkobar di pupil mereka. Mo Xuan dan Han Lei terlalu brutal untuk membunuh seseorang hanya karena mereka menyuarakan ketidakbahagiaan mereka. Balas dendam untuk adik laki-laki. Sekelompok kecil kehilangan alasan mereka saat ini. Tapi sayang sekali mereka terlalu lemah. Mo Xuan hanya mendorong telapak tangannya ke bawah, yang membuatnya terasa seperti seluruh langit runtuh. Dalam sekejap, kelompok itu tergencet. Ketika semua orang melihat ke arah Mo Xuan lagi, mereka bisa melihat petir kuno bermekaran di lautan auranya. Ini adalah teknik rahasia untuk memperkuat samudra aura. Meskipun tidak sebanding dengan bunga astral iblis, itu masih cukup kuat dan dapat dengan mudah menekan mereka yang berkultivasi sama. Selain itu, Mo Xuan telah mengembangkan teknik kultivasi kekayaan kekaisaran. Sejak awal, tidak mungkin kelompok kecil itu bisa bersaing dengan Mo Xuan. Bahkan Lin Yun merasa bahwa mereka terlalu banyak. Tidak perlu membunuh begitu banyak orang jika mereka ingin memberi contoh.
Di antara mereka yang berada dalam kultivasi yang sama, seorang pendekar pedang selalu memiliki keuntungan dalam pertarungan, belum lagi seorang jenius yang mengerikan seperti Mo Xuan. Sebagai seorang pendekar pedang, Lin Yun tahu betapa menakutkannya pedang kembar petir yang mendalam. Lin Yun bukanlah orang yang baik hati karena dia telah membunuh banyak orang, tapi dia juga bukan orang yang haus darah. Han Lei memejamkan matanya seolah-olah dia sedang menerima transmisi. Ketika dia membukanya lagi, tatapannya bersinar dingin, orang yang kita cari tidak ada di dataran Ridge Utara. Jadi tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Karena kekuatan yang diungkapkan Mo Xuan dan Han Lei terlalu kuat, kerumunan menjadi sunyi. Mereka semua menelan ludah dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut dibunuh. Secara logika, tidak mungkin Mo Xuan dan Han Lei bisa menghadapi lebih dari 10.000 orang sendirian. Namun, kerumunan orang itu ditenangkan karena ketegasan mereka. Pada saat ini, Pei Sue tidak bergerak. Meskipun terlihat tenang dan tenang di permukaan, dia merasa sangat gelisah. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika para jenius dari alam perang lainnya tiba. Orang yang kita cari ada di antara kerumunan ini. Mo Xuan dan Han Lei mulai menyapu pandangan mereka ke sekeliling. Kamu, keluarlah. Saat ini, Mo Xuan dan Han Lei sedang mencari orang yang mencurigakan. Adapun mereka yang tidak mau melangkah maju, mereka secara alami dibunuh tanpa ragu-ragu. Ketakutan dengan cepat menyebar di antara puluhan ribu orang saat individu-individu dipilih. Tapi Mo Han dan Han Lei tidak bisa diganggu karena mereka yakin bahwa orang yang mereka cari ada di sini. Mereka yang dicurigai gemetar saat mereka berjalan keluar dari kerumunan. Tidak butuh waktu lama sampai lebih dari 100 orang dipanggil. Kamu, keluarlah. Tiba-tiba, tatapan Han Lei jatuh ke Pei Sue yang menyamar. Tapi sebelum Lin Yun bisa merasa terkejut, dia dipanggil oleh Mo Xuan. Ternyata, dia juga curiga.